Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya, saudaraku, tetap semangat apapun yang terjadi, walaupun kondisi saat ini sulit dan arah kebijakan negara sepertinya cenderung pada mempersekusi Anies Rashid Baswedan. Sepertinya kalau saya melihat dari peristiwa peristiwa HMI Kahmi kemarin di Palu, ya, Munas Kahmi, dan celotehan penilaian orang, dan yang terakhir tentang berita miring. Ternyata bukan hanya di Kahmi, Pak Anies Rashid Baswedan ini dicekal seperti halnya di Kahmi, ya, dimungkinkan besar ya beritanya intervensi dari pemerintah, karena ya takut kesaingan namanya, mungkin takut kesaingan. Bagaimana kalau pengen ada sambutan dari Pak Jokowi, Anies jangan dihadirkan. Ya, walaupun begitu ternyata ya, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu skenario terbaik apapun, kalau Allah tidak berkenan, akan dihadirkan skenario yang lebih baik daripada skenario manusia, yang jauh lebih baik gitu. Dan di Al-Irsyad pun, di acara Al-Irsyad pun juga suara-suara yang terdengar adalah suara-suaranya Anies, walaupun di situ digantikan oleh, ya, parah lagi, Ganjar Pranowo, ya. Ya, saudaraku, menindaklanjuti ini ada penilaian dari beberapa mantan relawan Pak Joko Widodo, yaitu pernyataan mereka menyikapi akan adanya sesuatu yang tidak baik, tindakan yang tidak baik, kayak pencekalan kepada Anies Rashid Baswedan, yang sesungguhnya itu tidak boleh, karena berkumpul, berpendapat, ya, berserikat itu dilindungi oleh undang-undang, dan tidak ada dalam sejarah itu pemerintah itu mencekal seseorang atau berusaha untuk intervensi kepada atas kehadiran rakyatnya dimanapun berada, karena hak itu adalah hak dasar, dan hak dasar itu harusnya dilindungi. Dilindungi, bukan lagi diberikan, tapi dilindungi. Itu adalah yang benar, ya. Hak itu harus dilindungi. Dan salah satu yang berkewajiban untuk melindungi adalah negara. Jadi Pak Anies Rashid Baswedan boleh kemana saja, dan siapapun yang mencegah dengan menghalang-halanginya itu merupakan suatu perbuatan pecundang, perbuatan yang tidak patut, dan perbuatan yang jauh dari kata terhormat. Ya, kembali lagi, saudaraku, apa pendapat tokoh-tokoh nasional ataupun orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi dulu maupun kemungkinan juga sekarang masih dekat, ya. Kita ada berita ini dari berita terkini Makassar, terkini.id. Ini network ini beritanya tentu saja masih berhubungan dengan pencekalan Pak Anies. Ini judulnya cukup mengerikan. Soal Anies Baswedan, mantan Sekjen Projo sebut Jokowi tidak bersikap kenegarawanan. Indah 30 November 2022. Ya, mari kita baca deh. Terkini.id Jakarta. Guntur Siregar selaku mantan sekretaris relawan pro Jokowi, Projo, ini Guntur Siregar nih, menilai sikap Presiden Jokowi terhadap Anies Baswedan jauh dari sikap kenegarawanan. Selanjutnya, Guntur Siregar menilai Jokowi punya dendam tersendiri terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oh, dendam. Ya. Ayo mari kita lanjutkan. Ini dendam apanya?
Terbukti, Anies bikin Jakarta tenang. Makanya Jokowi tak punya sikap kenegarawan berbeda dengan SBY yang mau selesai maunya adem-adem, ujar Guntur Siregar Rabu 30 November 2022. Nah, ini Guntur ini saudaraku, yang jelas ini sepertinya tinggal di Jakarta dan dia mengatakan bahwa Jakarta dipimpin Anies itu tenang dan damai, dan saya merasakan karena saya juga punya kantor di Jakarta, sehingga saudara saya juga banyak di Jakarta, adik saya juga kerja di Jakarta, itu situasinya memang tenang banget. Guntur Siregar berpendapat seharusnya Jokowi melihat kinerja Anies Baswedan yang memiliki dampak positif bagi ibu kota Jakarta. Nah, ini menilainya penilaian yang bagus, itu benar nih, faktanya begitu. Tetapi karena masalah dendam, Guntur Siregar menganggap Jokowi sengaja memilih Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta, untuk merusak semua kebijakan yang telah Anies Baswedan lakukan. Apa salahnya Anies, katanya? Diketahui sebelumnya, elit PDIP Pandana Baban membeberkan kalau Jokowi mempunyai sifat pendam. Lalu Pandana Baban membocorkan cara Jokowi dalam membalas perbuatan Gatot Nurmantio kepada dirinya. Persetujuan antara Jokowi dan Gatot Nurmantio terjadi pada tahun 2017 di acara perayaan ulang tahun TNI. Pada saat itu Jokowi yang merupakan seorang presiden harus menuju lokasi tujuan dengan susah payah akibat kondisi jalan yang tidak terkendali. Ini pernah diucapkan, benar ini pernah diucapkan oleh ini ya, oleh apa itu, Pak Pandana Baban. Pak Jokowi itu jalan kaki naik ojek, naik ojek. Gatot Nurmantio yang menyambut bersama Tito Karnavian waktu itu menyambut datangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semuanya tidak bisa terbendung. Iya katanya. Tanggapan Jokowi mendengar ucapan Gatot Nurmantio. Ucap Pandana Baban dikutip dari saluran YouTube Indonesia Lawyer Club. Setelah itu Jokowi memerintahkan Pramono Anung dan Pratikno untuk menyelidiki secara diam-diam tentang kejadian di perayaan ulang tahun TNI. Ini Pak Menseskap dan Mensesnek ini ya. Kemudian Pratikno dan Pramono Anung menghubungi Korlantas, Polri dan Polda Banten. Berdasarkan keterangan Polda Banten, pada saat jabat oleh Listio Sigit Prabowo, pihaknya tidak memperoleh perintah untuk mengamankan lalu lintas karena Presiden Jokowi akan melintasi area tertentu. Ditelepon Korlantas Polri sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan. Oh begitu cara kau mengapakan saya, ungkapnya. Balas dendam Jokowi pada Gatot Nurmantio berlanjut di acara pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Gatot Nurmantio yang turut diundang dalam acara pernikahan Jokowi diperlakukan biasa, padahal dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. Istimewa. Ya, terus kita lanjutkan. Ini menarik saudara ya. 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi, si Bobi Nasution itu, Rizal Ramli di samping saya. Bang sudah tahu Soeharto, Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi katanya, jelasnya. Ini maksudnya omongannya Rizal Ramli atau Pandana Baban, kita nggak tahu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu Gatot Nurmantio, Panglima TNI. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa dekat anggota DPR, staf-staf dan samunya. Tidak berhenti sampai di situ. Pada depan kaman Gatot Nurmantio juga diasingkan dari koleganya sesama TNI. Sama TNI diasingkan nih. Mau menyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot Nurmantio. Dia berbaur nyalam waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Istrinya duduk di kursi plastik. Itu istri Panglima TNI loh. Nunggu mobil kami sama-sama naik bus, imbuhnya. Benar 5 bulan sebelum waktunya dicopotlah dia, Gatot Nurmantio. Itu style daripada Jokowi, pungkasnya ya. Saudaraku, kalau dari judul ini, Jokowi tidak bersikap kenegarawanan. Dan terakhir jelas mengatakan, salah apa Pak Jokowi dengan dengan ini ya, saya apa salahnya Anies, inilah yang jadi pertanyaan, apa salahnya Anies? Sudah membuat Jakarta baik, sudah membuat Jakarta adem ayem. Kalaulah ada keributan itu karena eksternal, jadi kejadian dari luar yang harus masuk ke wilayah Jakarta karena berhubungan dengan kebijakan pusat, salah satu Omnibus Law, ya HIP dan sebagainya itu ya banyaklah kasus-kasus yang memang sesungguhnya bukan
karena Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, tapi karena kebijakan di pusat. Saudaraku, saya tidak bisa ngomong lah. Yang jelas Anies sudah berjasa sama Pak Jokowi. Orang yang berjasa harusnya diperlakukan dengan baik. Anies menjadi tim sukses Jokowi JK Yusuf Kala, Jokowi Dodo Yusuf Kala di 2014, itu sudah all out, bemper bahkan. Saya waktu itu kan terus terang juga berada di bagian tim suksesnya Pak Jokowi Dodo Yusuf Kala, dan saya sangat mengetahui memang Pak Anies lah yang menjadi bemper untuk ya menepis isu-isu negatif. Ada foto-foto saya itu ada, dan saya juga menjadi heran ketika tahu-tahu Pak Jokowi yang memberi amanah kepada Pak Anies Rashid Baswedan untuk menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dalam menjalankan amanah itu dinilai mendapat penilaian baik, mendapat penilaian ya berkualitas. Bahkan penilaian itu berlanjut ketika Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI, penilaian tentang beliau ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berjalan dan dinyatakan bahwa Anies Rashid Baswedan salah satu menteri atau pembantu presiden yang terbaik. Menjadi aneh itu sebenarnya waktu itu, kok saya juga bertanya sama teman-teman, dan juga teman-teman saya juga bertanya-tanya. Saya bertanya kepada teman di Jakarta, beberapa, ada salah apa Pak Anies kok sampai dicopot? Kan beliau dalam posisinya bekerja dengan baik dan benar. Nah, waktu itu diganti oleh Pak Muhadjir Effendi. Nyata Pak Muhadjir tidak mampu menyaingi kualitas Anies Rashid Baswedan. Ini saya tidak membeda-bedakan antara Pak Muhadjir dan Pak Anies Rashid Baswedan. Saudaraku, mohon maaf nih, agak ganti nih ya, karena ini tadi pemberian dari teman untuk katanya dipakai podcast, ya udah saya pakai untuk menyenangkan orang itu kan dapat ya setidak-tidaknya pahala katanya Ustadz, dan saya meyakini iyalah kalau kita menyenangkan orang itu kan. Ini sudah saya pakai saudaraku, dulurku, alumni Tebireng ini ketemu, saya diminta untuk pakai ini biar katanya senang lah katanya. Ya kembali ke fokus tadi, rasanya menjadi suatu hal yang apa ya, kalaulah kita ini jadi pejabat atasan, kalau anak buah kita berprestasi atau karyawan kita berprestasi, kalau kita punya usaha, itu tentu akan senang kan dan mempertahankan, jangan sampai diambil orang lain. Tapi nyatanya Anies diperlakukan begitu. Kitanya sebetulnya yang tidak terima, karena waktu itu saya juga mohon maaf saja sudah ya salah satu yang memicu saya untuk saya berada di barisannya Pak Jokowi pada 2014 itu salah satunya adalah pertama tentu saja prestasi Pak Jokowi ketika ngomong tentang mobil SMK yang sampai sekarang nggak jelas itu. Nah, seorang wali kota yang menurut saya gebrakannya sudah sangat bagus, berani melawan oligarki kekuasaan di atasnya, gubernur, bahkan dalam masalah kalau nggak salah waktu itu masalahnya berhubungan dengan Indomaret atau apalah, saya nggak tahu ya, salah satu usaha, lupa saya. Terus setelah itu berlanjut, saya kagum ketika yang bersangkutan memperkenalkan tentang SMK, mobil SMK yang ternyata sekarang mobilnya goib, saudaraku. Saya nggak tahu mobilnya di mana. Saya juga mau bertanya sama Jokowi, tapi kemampuan suara saya kan tidak jelas. Dan itu ya saya merasa tertipu, merasa terbohong. Jadi sampai sekarang saya merasa terbohong. Nah, berikutnya orang-orang yang dekat dengan saya, salah satunya adalah yang saat itu karena saya juga di KBPI, yaitu Bapak Sutrisno Bagir dan
Anies Rashid Baswedan ini. Saya meyakini ada Anies Rashid Baswedan, ada Pak Hasyim, Kiai Haji Hasyim Mujadi, pada Kiai Haji Din Samsudin di situ ya. Maka saya berkeyakinan ini sosok-sosok yang memang seharusnya ya kualitasnya, integritasnya jelas, tapi semuanya ternyata ya kalau saya ngomong dikecewakan lah, dikecewakan. Ini saya juga kecewa, sehingga yang paling kecewa itu ketika Pak Anies Rashid Baswedan jujur aja diperlakukan tidak adil menurut saya. Nah, itu ketika beliau sudah berjasa dan melakukan kerja yang baik dan amanah, masuk dalam kategori menteri yang terbaik, dicopot, direshuffle. Nah, sempat saya menemui beliau, ya beliau mengatakan bahwa itu hak prerogatif daripada presiden dan wajib kita hormati apapun kondisi kita. Kita sudah bekerja baik, tapi harus dilengsarkan karena memang itu kewenangan daripada Pak Presiden, ya kita harus terima. Insya Allah di tempat lain kita akan berguna. Dan nyatanya setelah itu masuklah pada pemilu Gubernur DKI Jakarta. Nah, saya tidak datang ke sana, saudaraku, dalam kapasitasnya saya itu sebagai orang yang terus terang terpanggil karena agama saya dinistakan. Ini agama saya dinistakan, dan saya hanya berharap saja nanti di pertarungan kedua itu setidak-tidaknya Mas AHY dan Pak Anies. Ya ternyata Mas AHY sudah kalah duluan, tinggal Mas Anies Rashid Baswedan dan Ahok. Ya saya kembali lagi datang ke Jakarta, yaitu tadi panggilan. Nah, saya merasa bahwa Islam ini sudah dinistakan, dan Ahok itu menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk supaya dia mendapat simpati, dan dengan cara melecehkan Islam. Tentu saja karena dia tahu bahwa dia non-muslim. Nah, kebetulan aja dia non-muslim, sehingga kita pun waktu itu melakukan perlawanan. Jadi sesungguhnya di 2017 Pilgub itu kita tidak dalam posisi mendukung Pak Anies, tapi mendukung siapa yang melawan Ahok. Nah, berikutnya terjadi kejadian ya, wah bukan nggak karu-karuan lah waktu itu. Begitu serangan itu money politik ataupun ya istilahnya pemberian politik itu begitu nyata dan masif. Tapi Allah berkehendak lain, Anies Rashid Baswedan menang atas Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, yang menjadi pertanyaan kembali lagi berhubungan dengan pertanyaan ini, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kami, dan itu mewakili ya, Sekjen Projo ini sepertinya mewakili, Guntur Siregar mewakili kami. Salah apa kesalahan Anies pada Pak Jokowi? Karena sampai sekarang Pak Jokowi itu tidak pernah dalam posisinya itu memberi balasan yang seimbang dengan jerih payahnya Anies Rashid Baswedan. Bahkan kecenderungannya sepertinya Pak Jokowi kok tidak suka. Kalau saya bilang benci tidak lah ya, mungkin tidak, tapi tidak suka atau tidak setuju. Tidak setuju, benci itu lain dengan tidak setuju ya. Kalau benci itu sudah individu, tapi ini juga individu, tapi dalam kaitannya politik, tidak suka berhubungan dengan politik, dan tidak sepakat kalau Anies diusung sebagai calon presiden. Dari, maaf saudaraku, agak ngantuk sedikit, menyindir soal deklarasi atau oleh Nasdem atas Anies Rashid Baswedan sebagai calon yang diusung Nasdem di 2024 sebagai calon presiden. Nah, ini terus berlanjut sampai sekarang ini ya, Kahmi, setelah itu Al-Irsyad. Ya, kembali lagi saudaraku, saya berharap setidak-tidaknya presiden saya Bapak Jokowi untuk bertindak arif dan bijaksana, bahwa beliau adalah presidennya semuanya.
seharusnya berusaha untuk dalam masa kepemimpinan nanti berakhir dengan husnul khotimah, bukan dengan su'ul khotimah, dengan atau membawa cerita-cerita sejarah yang tidak baik. Dan jujur aja lebih memperhatikan rakyat dalam hari ini. Tidak perlu beliau angkat bicara tentang presiden itu menurut saya, karena ranah beliau saat ini adalah membuat supaya semuanya menjadi baik, berjalan dengan baik, tertib, jujur dan adil. Itu yang saya harapkan. Itu harapan saya. Yang jelas saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mantan sekjen Projo, yaitu saudaraku Siregar tadi ya, saudaraku. Yang jelas Guntur Siregar tadi, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mari sama-sama kita doakan semoga Bapak Jokowi bertindak arif dan bijaksana dengan tidak memberikan peluang yang menjadi masyarakat resah. Karena terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di GBK kemarin juga sangat meresahkan bagi kita rakyat yang mendambakan lahirnya pemimpin yang jujur dan adil. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin, menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.